guys, selamat datang di channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 tradisi pernikahan paling unik di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang unik, termasuk dalam hal pernikahan. Tradisi pernikahan di Indonesia tidak hanya sekedar upacara sakral, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dan simbolisasi kehidupan berumah tangga yang harmonis. Inilah 10 tradisi pernikahan paling unik di Indonesia. Di peringkat ke-10 ada pingitan. Dalam adat pernikahan Jawa terdapat tradisi unik yang disebut pingitan. Tradisi ini mengharuskan calon pengantin wanita untuk tidak keluar rumah dan menghindari bertemu dengan calon suami selama beberapa hari hingga menjelang pernikahan. Tujuan dari pingitan adalah menjaga kesucian calon pengantin, baik secara fisik maupun spiritual. Selain itu, tradisi ini dipercaya dapat meningkatkan rasa rindu dan menguatkan ikatan batin antara kedua mempelai. Selama masa pingitan, calon pengantin wanita juga dibekali berbagai nasihat dan persiapan untuk kehidupan berumah tangga. Meskipun zaman terus berkembang, banyak keluarga Jawa yang masih menjalankan pingitan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat leluhur. Tradisi ini menjadi simbol kesabaran, kesucian, dan kesiapan calon pengantin dalam memasuki kehidupan pernikahan. Di peringkat ke-9 ada sinamot. Dalam budaya suku Batak terdapat prosesi bernama sinamot yang berupa perundingan mas kawin oleh kedua belah pihak keluarga. Jumlah mas kawin yang akan diberikan ditentukan berdasarkan tingkat edukasi, karir, dan status sosial keluarga calon pengantin perempuan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pula jumlah mas kawinnya. Ini dianggap sebagai harapan bagi pasangan untuk menghindari perceraian dengan jumlah mas kawin yang mahal. Setiap pemberian memiliki makna simbolis tersendiri, mengakui jasa dan pengorbanan orang tua dalam membesarkan anak perempuan mereka. Sinamot bukan hanya tentang nilai ekonomi, tetapi juga tentang pengakuan atas martabat dan harga diri keluarga wanita. Di peringkat ke-8 ada belis. Belis merupakan tradisi mahar unik dari Nusa Tenggara Timur. Belis bukan sekadar simbol materi, lebih dari itu, belis adalah bentuk penghormatan dan penghargaan mendalam dari pihak pria kepada keluarga wanita. Jenis belis bervariasi tergantung adat masing-masing suku, mulai dari hewan ternak seperti sapi dan kerbau hingga barang berharga seperti emas dan kain tenun khas daerah atau benda pusaka. Semakin tinggi status sosial wanita, semakin besar nilai belis yang harus disiapkan. Tradisi ini mencerminkan tanggung jawab pria dalam membangun rumah tangga serta mempererat hubungan antara dua keluarga. Meski di era modern tantangan ekonomi sering menjadi kendala, belis tetap dijaga sebagai simbol adat dan identitas budaya masyarakat NTT. Di peringkat ke-7 ada adol dawet. Adol dawet tradisi unik dalam pernikahan adat Jawa, bukan sekedar jual beli minuman. Prosesi ini melibatkan kedua orang tua mempelai di mana ibu menjadi penjual dawet dan ayahnya sebagai penerima pembayaran. Para tamu menggunakan kepingan tanah liat sebagai alat pembayaran, melambangkan asal-usul manusia dari tanah. Makna mendalam terkandung dalam setiap langkah. Ibu yang telaten menyajikan dawet mencerminkan sosok wanita yang penuh kasih sayang dan pengayoman. Ayah yang menerima pembayaran melambangkan peran pria sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Adol dawet mengajarkan nilai-nilai luhur tentang gotong royong, kesederhanaan, dan keharmonisan rumah tangga. Tradisi ini menjadi simbol doa dan harapan agar pasangan pengantin dapat membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Setiap gelas dawet yang terjual adalah doa restu dari para tamu untuk kebahagiaan pengantin. Di peringkat ke-6, larangan ke toilet. Suku Tidung Kalimantan Utara memiliki tradisi pernikahan yang unik, yaitu larangan ke toilet selama 3 hari 3 malam setelah akad nikah. Tradisi ini dianggap sakral dan wajib diikuti oleh kedua mempelai. Selama periode ini, pengantin hanya diperbolehkan makan dan minum dalam jumlah sedikit.
keluarga dan kerabat akan membantu mereka untuk bertahan dengan memberikan makanan dan minuman secara teratur. Larangan ini dipercaya dapat menjaga kesucian dan keharmonisan rumah tangga. Melanggar tradisi ini diyakini akan membawa nasib buruk bagi pasangan pengantin. Tradisi ini merupakan simbol kesabaran dan ketahanan dalam menghadapi cobaan hidup berumah tangga. Di peringkat kelima ada Kromo Jati. Di Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta, tradisi Kromo Jati menjadi daya tarik unik dalam setiap upacara pernikahan. Calon mempelai pria diwajibkan menanam minimal 5 bibit pohon jati sebagai bagian dari ritual pernikahan. Tradisi ini bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga wujud nyata pelestarian lingkungan. Kromo Jati yang berasal dari kata kromo artinya menikah dan jati yang artinya pohon jati, mencerminkan kearifan lokal masyarakat Gunung Kidul dalam menjaga keseimbangan alam. Penanaman pohon jati ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekitar. Lebih dari sekedar ritual, Kromo Jati adalah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap pohon jati yang ditanam menjadi saksi bisu ikatan suci pernikahan, sekaligus kontribusi nyata dalam menjaga bumi. Di peringkat keempat ada uang panai. Dalam budaya suku Bugis Sulawesi Selatan, pernikahan memiliki tradisi unik yang disebut uang panai. Ini adalah sejumlah uang yang harus disiapkan oleh pengantin pria sebagai mahar untuk meminang wanita pujaannya. Jumlahnya tidak main-main, bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung pada status sosial, pendidikan, dan keturunan calon pengantin wanita. Tradisi ini bukan sekedar bentuk mas kawin, tetapi juga simbol penghargaan dan keseriusan pria terhadap calon istrinya. Uang panai digunakan untuk biaya pernikahan, termasuk pesta adat yang megah. Meski sering menjadi tantangan bagi para pria, tradisi ini tetap dijunjung tinggi sebagai kebanggaan keluarga. Uang panai mencerminkan nilai kerja keras, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga dalam budaya Bugis yang kaya akan adat istiadat. Di peringkat ketiga ada Merarik. Suku Sasak di Lombok memiliki tradisi pernikahan unik yang disebut kawin culik atau merarik. Dalam adat ini, pria harus menculik calon pengantin wanitanya sebelum pernikahan resmi berlangsung. Meski disebut culik, proses ini sebenarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya penculikan dilakukan pada malam hari secara diam-diam. Setelah itu, wanita dibawa ke rumah keluarga pria untuk disembunyikan sementara. Keesokan harinya, keluarga pria mengirim utusan ke keluarga wanita untuk memberitahu bahwa putri mereka telah diculik untuk dinikahi. Prosesi berlanjut dengan acara menyelabar atau lamaran resmi dan akad nikah. Tradisi ini melambangkan keberanian pria serta menjadi simbol penyatuan dua keluarga. Hingga kini, kawin culik masih dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya suku Sasak di Lombok. Di peringkat kedua ada kawin colong. Suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur memiliki tradisi pernikahan unik yang disebut kawin colong. Dalam adat ini, seorang pria menculik calon pengantin wanitanya sebelum pernikahan resmi dilangsungkan. Namun, penculikan ini bukan tindakan paksa, melainkan telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai bagian dari ritual adat. Prosesi ini dimulai dengan sang pria membawa lari kekasihnya ke rumah kerabat untuk disembunyikan. Setelah itu, pihak pria mengutus seorang untuk memberitahu keluarga wanita tentang keberadaannya. Keluarga wanita kemudian berpura-pura marah sebelum akhirnya menerima lamaran. Tradisi ini melambangkan keberanian pria dalam memperjuangkan cintanya serta mempererat hubungan antara dua keluarga. Meski zaman telah modern, kawin colong masih dijaga sebagai warisan budaya khas suku Osing yang kaya akan nilai sejarah dan adat. Di peringkat pertama ada Bajapuik. Dalam budaya Minangkabau, khususnya di daerah Pariaman, pernikahan memiliki tradisi unik yang disebut sebagai Bajapuik atau Maminang, di mana pihak perempuan melamar laki-laki. Berbeda dengan adat di banyak daerah lain di Indonesia, di Minangkabau justru keluarga perempuan yang mengambil inisiatif untuk meminang calon pengantin pria. Prosesi Maminang diawali dengan pihak keluarga perempuan mengirim utusan yang disebut maresek untuk menyampaikan niat melamar. Jika lamaran diterima,
kedua keluarga akan melakukan perundingan tentang mas kawin, hari pernikahan, dan persyaratan lainnya. Tradisi ini mencerminkan sistem matrilineal khas Minangkabau, di mana garis keturunan dan harta diwariskan melalui pihak ibu. Hingga kini, Maminang tetap menjadi bagian penting dalam pernikahan adat Minang, menunjukkan betapa kuatnya peran perempuan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Itulah 10 tradisi pernikahan paling unik di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang unik dan penuh makna. Tradisi-tradisi ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga mengandung nilai budaya dan filosofi yang mendalam. Meskipun zaman terus berubah, banyak masyarakat yang tetap melestarikan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Dengan mengenal dan memahami tradisi pernikahan di berbagai daerah, kini semakin menghargai keberagaman budaya Indonesia yang begitu kaya dan mempesona. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.